Baik, bismillah, izin insyaallah alat-alat untuk headset sama ininya dengan segala keterbatasan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kita bisa mendapatkan kebaikan untuk jadi tambah dekat kepada Allah setiap harinya melalui ngajinya kita pagi hari ini insyaallah. Di sini buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanyalah kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang menakdirkan pertemuan ini, menyehatkan kita, insya Allah masih bisa beramal sholih, diizinkan untuk bisa ngaji. Tadi juga sudah sahur, insya Allah, sudah sholat subuh, insya Allah. Maka satu nikmat yang kadang lupa kita dalam menghadapi waktu kita diizinkan ibadah saja itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Ya. Maka semoga Allah merahmati kita semua dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah selalu kita istiqomah mengikuti sunnah beliau insyaallah. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi sama-sama ya Allah lagi. Bahasannya biar supaya masih tetap runut, kita masih menggunakan dari yang kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti silakan kalau ada mau yang diobrolkan bisa. Baik, selanjutnya baru kita. Insya Allah kita masih melanjutkan. Kita lihat dulu ini sudah di hikmah nomor 14. Terakhir berarti sudah sampai 13. Mau seperti biasa, mari kita sempurnakan adab kita terhadap musannif penulis kitab ini. Semoga menjadi pahala jariah bagi beliau dan juga dengan adab yang biasa dilakukan oleh para ulama terdahulu ini, kita dapat keridhaan Allah untuk bisa mengambil faidah dari kitab beliau ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa liwalidina wa limasyayikh wa sayyidina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah ini biasanya sebetulnya waktu-waktu perjuangan ya. Habis kenyang, habis sholat subuh. Tapi walaupun tidak di sambil standby depan kamera, mudah-mudahan suaranya terdengar dan biarkanlah Allah yang memasukkan suara ini, mudah-mudahan membuat masuk ke hati masing-masing dan membuat tambah dekat kepada Allah ya insyaallah. Kita lihat dulu hikmah 14 qala musannif fi hadzal kitab. Artinya saya izin langsung ke terjemahnya ya. Alam itu kesemuanya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya hanya karena tampaknya hak Allah padanya. Maka siapa yang melihat alam kemudian tidak melihat Allah di dalamnya atau padanya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya dan tertutup baginya surya, nur cahaya ma'rifat oleh tebalnya awan benda-benda alam. Insyaallah. Ini sekali lagi mengajak kita bahwa kita kagum sama mobil misalkan. Aneh kalau yang dikagumi cuma mobilnya. Tapi kita pasti biasanya mikir, siapa ya yang bikin mobil sekeren ini? Atau kadang lagunya enak. Kita pasti kepikiran, siapa sih yang nyiptain lagunya? Gitu ya. Maka kita lihat alam yang sebegitu megah, hebat, besar, luas. Tidak ada yang pencipta, masa itu tidak mungkin. Ingat ada obrolan ateis dengan orang beriman waktu itu. Di satu kisah diceritakan bahwa
sang ateis dan juga sang orang yang beriman ini janjian, yuk besok kita diskusi tentang ketuhanan. Jam berapa? Jam 4 sore kumpul di sini. Ya udah masing-masing pulang, lalu pas besok sudah hari H, jamnya jam 4 sore, yang ateis tepat waktu, tapi yang orang berimannya telat sampai 1 jam lebih, sampai 2 jam. Lalu akhirnya datang juga meskipun terlambat. Maka ditanyakan, kenapa kamu terlambat? Lihat, yang beriman aja terlambat. Ya, akhirnya dihina, diledek. Akhirnya cerita, bahwa aku terlambat karena aku harus nyeberangin sungai. Nggak ada perahunya, memang rumahnya jauh. Loh, kalau nggak bisa nyebrang, terus gimana kamu akhirnya bisa nyebrang nyampe ke sini meskipun terlambat? Iya, tiba-tiba ada pohon yang terjatuh, dan jatuhnya rapih, berjajar, sehingga aku bisa menyeberangi sungai tersebut karena pohon yang jatuh itu turun jatuhnya rapih seperti jembatan, ya. Alhamdulillah. Maka diketawain tuh sama orang ateisnya. Hahaha, dasar kamu orang aneh. Mana bisa tiba-tiba pohon jatuh tanpa alasan terus langsung rapih bisa diseberangi. Diketawain balik sama orang berimannya. Hahaha, kamu lebih aneh. Bagaimana mungkin alam sebegini besarnya, gunung sebegitu besar, laut sebegitu luas, tanah begitu lapang, itu semua terjadi tanpa ada yang menciptakan. Insya Allah. Memang sejatinya kita harus melihat ya, ada Allah dalam segala hal. Atau bahkan bisa dibilang ngelihat apapun yang memang justru harus nyambung kepada Allah. Karena kalau nggak nyambung kepada Allah justru amat sangat rugi, ya. Tertipu. Ibarat kayak ngelihat suatu gunung es yang mengambang di lautan. Kadang kita ngelihat atasnya saja, ya. Padahal di dalamnya ada jauh, di dalam dasar lautnya ada lebih besar lagi. Maka dari situ jangan sampai tertipu oleh sesuatu yang aslinya kecil, lalu melupakan yang benar-benar besar pada segala halnya. Ya. Dan juga dalam setiap, nggak cuma dalam bentuk fisik suatu benda ya, ngelihat gunung, ngelihat laut, ngelihat matahari, ngelihat bulan, tapi juga dalam setiap tindakan. Kadang ketika kita udah beramal soleh, udah berkegiatan, udah ada yang kerja, ada yang ngaji dan segala macam. Yang justru paling merugi sekali lagi adalah orang-orang yang dia ingat ini udah perbuatannya, aku udah capek, aku udah dihargain orang, dan nanti aku bakal dapat gaji, dan besok nanti orang-orang bakal bikin perayaan untukku. Harusnya yang lebih kita ingat adalah apakah yang kita sudah lakukan ini diterima atau tidak oleh Allah. Sungguh benar-benar amat sangat rugi orang yang udah ngelakuin segala macam bak-bak, banting pulang, banting perasaan, semua benar-benar udah diperjuangkan, tapi tidak mendapat keridhaan Allah. Sedangkan kita tahu akan pulang kepadanya. Dan kita tahu kita untuk pulang kepadanya kita perlu diridhoi oleh. Karena kalau tidak mendapat ridhonya maka nggak dapat apa-apa. Tidak ada kebaikan yang bisa kita terima. Maka kadang jadi bahan renungan ketika kita sudah beramal solih, sudah capek, sudah pengajian, sudah berkorban segala macam. Ya. Itu yang mesti benar-benar kita pikirkan adalah apakah Allah terima ini atau tidak. Ya. Kadang izin ketika ini lagi diuji seperti ini dengan misalkan kajian di hari yang itu, hari yang sama, tapi ini udah di titik keempat atau titik kelima, yang sambil nungguin MC ngebuka acara kadang ya Allah capek juga ya Insya Allah. Tapi ingat lagi ya Allah, rugi serugi-ruginya kalau udah capek kayak begini tapi nggak jadi ridhonya Allah, nggak dapat apa-apa. Nanti berarti meninggal nggak bawa bekal apa-apa, tapi cuma dapat capek dunianya doang. Wah itu rugi luar biasa. Sehingga sekali lagi kita harus bisa menjawab, kalau semuanya Allah yang nentuin, maka buat apa kita ngelakuin amal soleh, buat apa kita berikhtiar, ya. Maka ibarat dokter waktu itu kita pernah bahas, ingat sekali lagi, yang ketika dia berkata mau pasiennya sesakit apapun, separah apapun, dokter yang nggak mau nyentuh pun kata Allah sembuh pasti sembuh. Atau sebaliknya, kalaupun sakit itu cuma sakit kulit, sakit panu yang tidak berbahaya nyawa, tapi dokternya 1.000 orang dan ingin nyembuhin pun kata Allah nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Kata Allah harus mati, harus mati. Ya. Nah, dari situ kita mesti bisa berpikir, berarti buat apa ya dokternya ditanyakan? Berarti buat apa dokter ditelepon ke tengah malam ke Kok Denis? Ya. Kenapa? Lanjut kok. Tadi ada ini yang apa?
on gitu loh, tiba-tiba on manggil Oh, kode. Oke, maaf Bang. baik, izin dilanjutkan ya. Maka buat apa dokter ikhtiar capek-capek ditelepon ke IGD tengah malam masih mau datang? Kan rugi, ngapain? Yang nyembuhin kan Allah katanya, bukan dokter. Nah, kita semua ini kerja, berkegiatan sehari-hari. Yang paling penting adalah jadi apa? Jadi amal soleh. Jadi pahala di sisi Allah. Jadi pulang teh nggak sia-sia. Makanya kalau udah ini yang jadi tujuan, kayak misalkan, buat apa sih saya baik ke kamu, kamunya aja nggak pernah balas jasa ke aku? Rugi. Anggaplah akhirnya dia balas jasa, tapi tidak jadi pahala di sisi Allah. Apa sih manfaatnya balasan manusia bagi kita? Kalau Allah tidak izinkan dia membalas juga nggak bisa apa-apa. Anggaplah ternyata kita wafat dalam keadaan dicintai oleh satu dunia bersepakat bekerja sama untuk ngebantu kita nyampe surganya Allah. Kata yang punya surganya kita nggak boleh masuk, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Maka dari situ yang mesti paling kita ini, yang penting jadi amal soleh. Kerja, ya Allah udah mah capek nggak dibayar. Tapi dari awal udah emang kesini karena pengen ngebantu tuh teman-teman yang kesulitan karena dia misalkan di lembaga amal ya, pengen bantu jadi jalan kebaikan bagi teman-teman yang mustahik, yang duafa, sehingga akhirnya mau untuk bekerja di situ. Tahu-tahu tidak digaji dan segala macam. Dari awal yang dikejar adalah itu. Yang penting jadi amal soleh. Karena kalau misalkan bukan amal soleh yang dikejar, capek nanti benar-benar nggak dapet apa-apa, benar-benar rugi banget. Maka yuk berbuat baiknya, kerjanya, sopan ke orangnya, murni bukan karena apa-apa saja, murni benar-benar hanya kepada Allah. Apalagi khususnya dalam ranah ibadah. Aduh, bab niat itu masya Allah ya. Ingat sekali penjelasan dari tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Kita sering dengar ya tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini pernah menjelaskan tentang, kan kita tahu ya bahwa amalan itu tergantung niatnya. Nama Amadu bin niat. Niat itu beliau menjelaskan. Bahkan kalau beliau pakai contoh, kalau misalkan ada orang yang toharoh bersuci atau dia wudhu misalkan, karena untuk mendinginkan badannya, wah siang panas banget, sekalian kayaknya wudhu seger, tapi habis wudhu saya emang pengen sholat, ya. Dan akhirnya beneran sholat. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, itu kalau toharohnya seperti itu belum cukup untuk diterima oleh Allah amalannya. Kenapa? Karena padahal itu kan adalah ranah ibadah, terus kita melakukan suatu ibadah karena ada niatan yang lain kepada selain Allah, padahal satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi hanyalah Allah. Maka itu menurut beliau ya, belum bisa untuk diterima oleh Allah. Bahkan contoh yang lain, beliau menyebutkan, barang siapa ada orang berpuasa untuk kesehatan lambungnya, Senin nih besok nih, puasa sekaligus kata dokter kan puasa bagus buat lambung saya. Puasa sekalian Senin, oh berarti sekalian puasa Senin Kamis. Apa kita Imam Al-Qurtubi? Itu sama, belum cukup untuk diterima oleh Allah amalannya. Coba, udah seharian nahan lapar, gak diterima sama Allah amalannya itu. Ya Allah. Ya. Dan yang terakhir beliau juga menyebutkan, kalau ada seseorang sholat menjadi imam, lalu kadang kalau lagi jadi imam kan pas kita lagi ruku kelihatan ya, ada orang di belakang baru datang, baru pengen masbuk gitu ya. Maka si imam dengan sengaja memperlama rukunya, dilamain supaya orang itu bisa masbuk. Karena memang kalau misalkan orang itu masbuknya pas lagi ruku kan dia nggak usah ngulang rokaat. Jadi niatnya bagus, pengen supaya orang nggak usah ngulang rokaat. Lalu apa kata Imam Al-Qurtubi sekali lagi adalah, itu pun belum cukup untuk diterima oleh Allah. Meskipun secara fikih mungkin boleh ya, ini cara beliau dalam menjaga niat itu nyampe sebegitu. Itu ketika apalagi urusan ibadah, terus kita mencampurkan lagi ruku, lagi membungkukkan badan di hadapan Sang Pencipta, di mana kita tahu bahwa kita membungkukkan badan atau dalam artian makna bersujud itu hanya boleh bersujud menyembah hanya kepada Allah. Maka kita ngelakuin penyembahan kita kepada Allah sambil diselipkan ada niatan lain untuk makhluk, maka kata beliau itu niat itu sampai kudu sebegitu terjaganya. Ya Allah, waktu pertama kali mendengarkan penjelasan tentang bab niat oleh Imam Qurtubi ini, Masya Allah. Sampai waktu itu mikir, ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang diterima ya Allah.
selama ini mungkin sholatnya sengaja, mungkin ada yang pernah baca surat lebih panjang karena diminta dijadikan imam, ingin agak sedikit menunjukkan bahwa dia sudah mulai hijrah, tobat, sudah mulai ngapalin Quran. Orang-orang yang jadi makmum di belakangnya dulunya adalah orang yang menganggap kita nggak bisa ngaji, sekarang tahu-tahu udah ngaji, pengen baca bacaan yang lebih panjang biar orang tahu dia sudah menghafal. Berat, Masya Allah ya. Makanya sedangkan niat itu yang menentukan suatu amalan itu jadi besar atau tidak. Sedekahnya 10.000 tapi niatnya benar-benar tulus hanya kepada Allah, ikhlas, nggak pengen dipuji orang, dan sulit juga dipuji orang dengan sedekah 10.000 ya. Udah gitu, tapi benar-benar uangnya pun tinggal 15.000. Ya Allah, aku ingin memberikan yang terbaik, uangku tinggal 2 lembar, satu 10.000, satu 5.000. Aku berikan kepadamu ya Allah yang 10.000, biar aku sisa 5.000. Itu dengan niat yang lillahi ta'ala, demi Allah bisa jadi pahala yang jauh lebih besar daripada orang yang sedekah 1 miliar, tapi dia punya 1 triliun. Sedekahnya cuma 1 miliar, berarti 1/1000-nya. Dan itu pun ternyata ketika akhirnya bersedekah, ternyata karena memang ada kamera, ada subscriber, follower, dilihat oleh penggemar, ya, dan ingin menunjukkan bahwa ini loh perusahaanku sudah bagus, maju, dananya aja, kelebihannya bisa untuk dipakai ngebantu orang lain, dan yang lain-lain. Ya Allah, berat masalahnya ini ya. Dan ketika niatnya tidak lillahi ta'ala kepada Allah, maka ada peluang itu nggak diterima sama sekali. Duitnya udah keluar, misalkan 1 M, bersedekah, tapi niatnya salah, itu na'udzubillah. Atau seperti misalkan ketika tadi di yang acara sahur tadi ditanya, misalkan anak-anak yang pada lari mesti masjid bermain-main, hati-hati, kadang tergelincir bapak-bapak itu sampai dimarahin, dasar anak-anak nakal atau diri, ini masjid tempat ibadah, kamu tahu nggak saya yang bangun masjid ini udah 5 tahun tahu. Coba pahala ngebangun masjid 5 tahun hilang gara-gara marah 5 detik, pamrih 5 detik, ngerasa bahwa enggak Pak, 50.000 tahun sebelum Bapak dan masjid itu diciptakan, Allah sudah tentukan akan ada masjid di situ. Kita cuma diizinin jadi jalan adanya masjid. Saking baiknya Allah, kan berarti kan itu Allah yang bangun masjidnya kan. Karena Allah udah tentuin bahkan sebelum kitanya lahir, boro-boro sebelum kitanya niat bangun masjid, sebelum kitanya ada juga Allah udah tentuin bakal ada masjid di situ, tanggal segitu sudah pasti ada. Terus kita ngaku-ngaku, nggak jadi apa-apa. Maha baiknya Allah, Allah yang ngebangun, tapi kita diizinkan dapat pahala dari perbuatan tersebut. Ya, tapi satu syaratnya mesti gimana? Mesti ngilang, udah, jangan ngaku-ngaku. Oh, ini adalah karya saya, masjid saya, dan yang lain-lain. Oh, berarti kalau nama masjidnya pakai nama pribadi itu nggak boleh? Boleh, silakan pemberian nama. Yang tidak boleh kalau niatnya untuk nunjukin, wah, nama masjidnya Masjid Koh Denis misalkan gitu. Dengan niatan, wih, si Koh Denis sudah bangun masjid, yang lain mah belum, wah, nggak ada artinya di sisi Allah. Maka gitu ya. Kan ya, untuk menyambung lagi tadi ke hikmah nomor 14, yuk silakan semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, harus nyambung jelas kepada Allah. Lihat semuanya harus nyambung kepada Allah. Tidak hanya untuk supaya kita mengingat bahwa kita adalah hambanya, ciptaannya, bergantung kepadanya, tapi juga agar semuanya jadi amal solih, semuanya keterima, nggak ada yang sia-sia. Karena orang yang paling rugi adalah sudah habis beramal, uangnya, hartanya, energinya, tapi tidak ada satupun yang diterima Allah. Nggak apa-apa. Bisa jadi dalam seumur hidup, kita doanya lebih banyak tidak dikabul. Tapi semua yang kita perbuat benar-benar lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Maka bismillah, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bekal terbaik kita untuk pulang ke hadapan. Yang jangan sampai itu yang paling rugi adalah yang sudah beramal, sudah capek, keluar energi, biaya, dan segala macam. Tapi jadi padahal seluruh keinginannya terkabul selama hidup, tapi tidak ada yang jadi amal soleh di sisi Allah. Tidak ada yang jadi pahala yang diridai Allah. Rugi banget, meninggal dikiranya udah bawa begitu banyak kebaikan, taunya pas dicek emir pahalanya kosong. Ternyata dibocorkan, digagalkan oleh salahnya niat, tidak ingat kepada Allah, melupakan Allah. Insya Allah ya. Bahkan itu sumber stres kok. Ketika orang akhirnya ada masalah, dia nyampe stres. Kalau mau jujur, gara-gara nggak nyambung ke Allah, nggak ingat ke Allah. Padahal kalau misalkan dia ingatnya ke Allah, ya Allah,
Kau tahu kau maha besar, gampang banget bagi engkau ini menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya kalau misalnya ternyata nggak selesai pun, ya Allah, kau tahu engkau maha adil. Dengan makin banyaknya masalahku ini, pasti engkau menggugurkan dosa-dosaku. Dan mudah-mudahan juga meninggikan derajatku. Karena kepahitan dalam Islam cuma dua, kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Enggak apa-apa, enggak rugi, tenang. Ketika ingat ke arah sana, insya Allah tidak hanya memberi ketenangan, bahkan bisa jadi skincare terbaik juga ya, insya Allah. Karena bikin hati tenang, jauh daripada tinggi, putih, cantik, langsing seperti bihun mungkin ya, insya Allah. Tapi ternyata boro-boro ingat kepada Allah, di sana selalu nyakitin, jahat segala macam. Pakai serum setiap hari, tapi selalu cemberut, selalu julid, selalu fitnah. Enggak berfungsi kecantikannya kalau misalnya kayak gitu. Dibandingkan orang yang secara fisik biasa aja, tapi hati teh bersih, lillahi ta'ala, ya, bantu orang tanpa alasan, berbuat baik tanpa alasan, dijahatin setelah berbuat baik juga nggak rugi karena ngerasa benar-benar semuanya yang penting adalah Allah ridho. Top banget lah insya Allah itu. Jadi awet muda juga. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sisain ya, ini 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol yuk, tanya jawab, silakan. Boleh temanya di luar yang bahasan yang Al-Hikam tadi juga boleh, apa saja insya Allah. Oke, Ko Denis, terima kasih nih untuk penyampaian materinya. Alhamdulillah di sela-sela kesibukannya kok ya, kesibukan dakwahnya masih menyempatkan nih dengan kita, dengan Deki. Alhamdulillah ini juga alhamdulillah sudah 58 ini yang gabung bersama kita. Nah, ini aslinya biasanya ini kalau kajian irama itu sebelum asar biasanya ngabuburit biasanya. Nah, ini kan kebetulan ya kita ngikutin Ko Denis nih biar bisa silaturahim lagi nih dengan Ko Denis, ngaji bareng lagi dengan Ko Denis. Alhamdulillah. Karena juga banyak yang nanya nih kok sebenarnya kok enggak ini karena ya mungkin tahu sendiri ya sekarang Ko Denis sudah dakwahnya alhamdulillah nih sudah kemana-mana nih. Oke, mungkin Oke, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang hadir, kakak-kakak semua ini biasanya kan muda-muda nih yang ikutin Ko Denis nih. Bagi Mas, Mbak, kakak-kakak semua yang hadir pada kajian kali ini, tadi mungkin yang belum ngisi absen ya bisa ngisi absensi dulu ada di kolom chat. Nah, terus juga yang ingin support program kami, nah di situ juga di chat box-nya dijelaskan nih kita punya program Ramadan dan program-program lainnya. Oke, selanjutnya yakni sesi tanya jawab atau sesi diskusi nih yang mau sharing-sharing bareng Ko Denis. Bisa raise hand dulu. Nah, bisa raise hand, monggo silakan yang mau bertanya dengan Ko Denis atau kalau memang malu-malu nih bisa tulis saja di kolom chat, di kolom komentar. Nah, ini tadi juga Ko Denis menyebutkan kalau di luar tema pun nggak masalah, insya Allah Ko Denis siap untuk menjawab. Nah, ini sudah ada satu kok di kolom komentar, kok izin saya bacakan kok ya untuk pertanyaannya dari Larasati Fadiah. Assalamualaikum kok dan Ustadz. Saya izin bertanya, terkadang kita sudah berniat untuk lillahi ta'ala, akan tetapi kadang tiba-tiba memiliki perasaan kesombongan diri dan menjadi merasa paling lebih baik dibandingkan yang lainnya. Dalam hal ini bagaimana agar kita tidak menimbulkan perasaan seperti itu sehingga murni hanya kepada Allah setiap apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, ini ceritanya takut pindah niat nih. Nah, awalnya lillahi ta'ala, cuma di tengah-tengah itu ada perasaan ingin meninggikan diri. Nah, itu gimana? Monggo kok bisa dijawab kok. Insya Allah, bismillah. Makanya menjaga niat itu kan pada 3 tempat ya. Sebelum berbuat, ketika sedang berbuat, dan setelah berbuat. Ya, setiga-tiganya dijaga. Maka ketahuilah kalau ada perasaan yang muncul seperti itu datang dari waswas syaitan. Karena setan nggak suka nih kita beramal. Nah, tapi setan juga nggak mungkin untuk membuat kita beres ngaji langsung ngerampok bank, beres ngaji langsung jahatin orang, langsung nonjok muka orang, yang nggak mungkin juga. Maka cara paling mudah yang bisa dilakukan oleh syaitan adalah dikasih waswas. Kamu mah suci, Masya Allah, kamu mah lebih mulia daripada manusia-manusia lainnya. Itu untuk membuat diri ngerasa ujub, maka na'udzubillah.
Kalian tahu nggak, ada di, nanti kita ketemu di kitab Al-Hikam juga nanti, tapi di hikmah-hikmah nanti lebih lanjut. Di situ ada riwayat yang menyebutkan bahwa saking bahayanya dosa ujub, membanggakan diri, itu Allah sampai dengan sengaja tidak mengabulkan semua permintaan manusia. Ya. Karena kebayang kalau setiap permintaan manusia ini minta selalu dikabul, orang ini minta selalu dikabul, orang ini minta 5 menit kemudian langsung kejadian, kebayang dia bakal punya hati seperti apa. Ngerasa soleh, ngerasa suci, ngerasa doanya udah selalu mustajab dan segala macam. Karena itu adalah keujuban dan Allah tidak suka itu. Dan saking bahayanya dosa itu, maka Allah dengan sengaja tidak mengabulkan sebagian dari doa orang-orang tersebut. Supaya akhirnya dia sadar, oh iya ya, masalah sekecil ini, uang saya banyak, teman saya banyak, tapi kok nggak selesai-selesai. Benar, ternyata saya cuma hamba, nggak bisa apa-apa. Sehingga akhirnya dia nunduk lagi tuh, menyadarin diri dia nggak bisa apa-apa, dia nggak berdaya, dia la haula wala quwata illa billah. Lihat, Allah lebih ridho membuat hambanya menangis bersedih karena doanya tidak dikabul daripada si hamba ini tergelincir masuk ke dosa ujub. Ya, maka itu bisa jadi jalan bagi kita untuk mengingat bahwa ya Allah, bisa begini juga Engkau yang tolong. Bisa sedekah, misalkan sedekahnya darimu ya Allah. Dan yang paling pertama harus dilakukan adalah ingat ya Allah, rugi serugi-ruginya, beramal udah bertahun-tahun, hangus cuman gara-gara beberapa detik kita membanggakan diri, apalagi sampai ke ucap, segera langsung dialihkan ke arah sana, rugi, lalu nanti nyesalnya luar biasa, langsung diistighfari aja udah. Mudah-mudahan disadarkan, satu, ini Allah yang nolong, dua, saya yang rugi. Ya, maka ketika kita ingat kita sebetulnya ditolong oleh Allah, dan ingat bahwa sebetulnya kalau kita ngelakuin ini kita yang rugi, mudah-mudahan lebih terjaga dari sifat seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Kan ada lagi? Oke, terima kasih Ko Denis. Semoga menjawab tadi ya. Dari yang bertanya ini ada lagi kok ternyata yang di atas ini dari Bu Muriantini DIY. Saya langsung bacakan kok ya. Izin bertanya, kita sudah berniat berusaha untuk benar-benar hati dan pikiran ini tertuju hanya untuk Allah. Tetapi di hati ini masih kadang muncul saat merasa tersakiti. Bagaimana untuk bisa membuat si hati dan pikiran ini bisa tenang menerima semua itu. Nah ini ketika tersakiti nih kok. Nah jadi awal itu sudah menerima kalau ini dari Allah, tapi masih ngerasa sakit tuh. Gimana tuh kok? Baik, bismillah. Kabar baiknya Allah itu maha adil, tidak akan disia-siakan. Seperih apapun, kepahitan sekecil apapun tidak akan disia-siakan. Kepahitan kita tahu cuma jadi dua. Kalau tidak gugurin dosa, pasti jadi peninggi derajat di sisi Allah. Maka tiap kali udah berbuat tapi masih dijahatin, ingat bahwa sekali lagi dari awal yang kita kejar, satu adalah Allah, bukan dicintai mereka. Dua, kepahitan ini kalau terjadi dan ini menyakiti hati kita pun, ini gugurin dosa kita. Kalau gak gugurin dosa, mungkin meninggikan derajat. Ingat, bisa jadi ada dosa manusia yang belum bisa dihapus, belum bisa dihapuskan. Kenapa? Karena bisa jadi emang amalan kita kurang. Ibadah segitu-gitunya, sholat lupa rakaat terus, sudah gitu istighfar jarang, sedekah apa lagi. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Allah, saya pengen ke surganya Engkau ya Allah, pengen ke tetanggaan sama Nabi ya Allah, surganya. Kata Nabi juga, kata malaikat juga mungkin geleng-geleng, nih orang punya amalan apa? Aku berharap seperti itu, masya Allah. Ya. Kak, akhirnya tapi Allah pengen nolong hamba ini untuk tambah tinggi derajatnya atau digugurkan dosanya. Gimana caranya? Tadi ada yang kena masalah, mencaci, nah kita dibuat sakit hati, nggak apa-apa. Atau misalkan kalau ingin meninggikan derajat seseorang, tapi ternyata ya sama, kita ibadahnya nggak cukup. Kita misalkan bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang setiap sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Ya. Maka gimana cara kita naik derajatnya dimulia di sisi Allah? Padahal amalan segitu-gitunya. Tadi dengan cara Allah kirimkan ada orang yang menyakiti, bikin sakit hati, tenang aja. Di hadis yang lain bahkan disebutkan, ini seingat saya di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kemarin baru bikin video tentang itu, bahwa akan ada hari di mana orang berharap menggunting-gunting, memotong-motong daging mereka sendiri ketika mereka melihat ada orang yang di dunianya lebih pahit dari mereka, tapi ya bersabar,
Lalu ketika di hari akhir diperlihatkan oleh Allah nikmat atau surga senikmat apa yang diterima oleh orang yang bersabar itu. Sehingga saking nikmatnya dia nggak nyampe, ya Allah tahu gitu saya aja yang pahit ya. Kalau tahu gitu saya aja yang miskin, saya aja yang kehabisan duit. Kalau saya tahu sabar ngadepin itu semua nikmatnya senikmat itu, mendingan saya yang miskin ya Allah. Mendingan saya yang sakit ya. Beneran. Ini hadisnya diriwayatkan seperti itu. Ya, kesilakan yang sedang lagi disakiti, tenang aja. Lagi jadi jalan tambah dekat ke surga Allah. Akan ada hari di mana orang-orang iri kepada kaliannya insya Allah. Seperti itu insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Oke, ini saya izin bacakan satu pertanyaan lagi nih dari MS Melati. Oke, Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang mengumbar kebaikan kita itu gimana kok? Itu bisa jadi ainkah buat kita? Terima kasih. Nah, jadi ini ceritanya kebaikan kita ini orang lain yang malah ngumbar-ngumbar tuh kok. Itu gimana kok? Masya Allah. Ya selagi kitanya yang diumbar kebaikan berarti ya. Ya selagi kitanya tidak dengan sengaja mengumbar atau kode atau berupaya biar itu diumbar orang, insya Allah aman. Dan lagian kalau orangnya juga tanpa seizin kita, di belakang kita ternyata bercerita bahwa ternyata si Fulan ini begini loh, dia itu begini loh disebutkan. Dan itu di luar kuasa kita, silakan. Tugas kitanya sama sih, jaga hati aja. Hati jangan sampai rugi, jangan sampai angus, jangan sampai akhirnya malah jadi berbangga diri, karena selalu ngerasa diri menjadi hamba la haula wala quwata illa billah, ya benar-benar dipatri di dalam hati supaya insya Allah orang mau seperti apa bismillah. Ya, ibarat kita tahu begitu banyak pasti orang-orang yang memuji orang-orang hebat seperti Imam Syafi'i atau sahabat-sahabat mulia Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan semua tokoh mulia dalam Islam. Pasti banyak yang memuji mereka. Tapi istilah kita husnuzon, mereka pasti amat sangat berupaya untuk mengingat bahwa kayak tadi, ini mah Allah yang nolong dan segala macam. Jadi selagi kita bisa menjaga hatinya, terus orang lain ngelakuin kayak gitu, nggak jadi dosa buat kita. Tenang aja, itu mah aman. Aman. Jadi bismillah. Gara-gara itu jadi viral kok, jadi terkenal. Ya udah, viral itu bukan sukses. Sukses mah nanti kalau udah nyampe masuk surga. Ya. Viralnya itu cuma ujian. Ujian ini kapan menjadi nikmat? Kalau bisa membuat diri dan yang mendengarkan jadi tambah dekat kepada Allah. Tapi kalau viralnya malah bikin dia jadi tambah jauh dari Allah, berarti viralnya musibah. Silakan semuanya dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah saja. Ya udah, orang mau ngumbar mau ngapa, udah silakan, itu mau urusan dia. Tugas kita adalah sibuk beramal, sibuk ningkatin takwa di sisi Allah, dan hati-hati jangan fokus sama apa yang orang lain tahu tentang diri kita, karena dia nggak 24 jam sama kita, nggak tahu kita pas sendirian dosa ngapain aja. Sibuklah untuk memikirkan apa yang Allah ketahui tentang diri kita, udah gitu aja. Orang lain mah nggak tahu siapa kok Denis yang asli, cuman dianggapnya dengan pemikiran mereka padahal aslinya enggak, Allah lebih tahu. Ya sibuk aja sama yang Allah tahu daripada yang orang lain tahu. Karena sekali lagi surga kita bukan di mulut mereka, bukan di pemikiran mereka. Insyaallah. Surganya di sisi Allah. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih kok untuk jawabannya. Jadi nggak ada masalah kok ya kalau ada orang yang ngumbar-ngumbar kebaikan kita terus viral, itu nggak masalah ya kira-kira ya. Yang penting kita aja bisa jaga hati aja nih kira-kira kalau lagi viral nih. Oke, mungkin ini tinggal satu lagi ya untuk yang pertanyaannya, terus mungkin nanti bisa ditutup dengan Ko Denis untuk bisa memberikan pesan-pesan juga kok kepada kita mumpung di bulan Ramadan nih kok, biar bisa maksimal nanti di akhir Ramadannya, dan juga benar-benar nanti di hari raya nanti kita benar-benar mendapatkan kemenangan. Nah, pengennya seperti itu. Oke, ini saya bacakan dulu untuk pertanyaan terakhir dari Syarah Deswania. Oh ya, ini ada yang tanya ya, rumahnya Ko Denis di mana? Rumahnya di Bogor kok ya? Bogor. Silakan kalau mau ikut ke Bogor. Oke, ini dari Syarah Deswania. Assalamualaikum, Bu, izin bertanya, jika kita melaksanakan sholat istikharah, seperti apa jawaban yang akan kita dapatkan kok? Nah, ini tanya nih kok. Baik, bismillah. Kadang orang yang paling umum suka ngiranya kalau istiqoroh kok saya nggak mimpi-mimpi ya. Jadi ada sih yang dijawab lewat mimpi, tapi juga tidak semua orang, jarang.
salah satu kalau pengen kita tahu jawaban dari istikharah itu memang salah satunya keteguhan hati dan kemudahan, ya. Karena kadang kita kan ragu terhadap sesuatu, tapi ketika nanti hasil istikharah tuh bulat aja, yakin, dah Bismillah jalan. Dan ketika udah dilakuin, Bismillah juga tidak ada penyesalan. Karena ngerasa sudah benar-benar minta tolong kepada Allah, lalu ditunjukkan itu oleh Allah, berarti sederhana, ini yang paling baik dari Allah. Meskipun nggak sesuai dengan kehendak kitanya. Jadi itu salah satunya. Atau juga Bismillah dengan cara diberikan kemudahan oleh Allah. Kayak misalkan, ya Allah hamba dihadapkan pada dua pilihan, yaitu ada orang datang melamar, pilihannya adalah aku terima atau tidak terima. Ya, jadi istiqoroh itu menyampaikan dua halnya ini dulu nih, dua halnya disampaikan, terus jangan sekedar disampaikan ya Allah terima atau tidak ya Allah, terus udah nunggu mimpi, enggak. Tapi ketika kita lagi sholat, beres sholat istiqoroh pas berdoa, juga kita bertanya kepada Allah, ya Allah hamba dihadapkan pada dua pilihan, yaitu misalkan menerima orang tersebut atau tidak menerima orang tersebut. Maka sependek pengetahuan hamba ya Allah, hamba yang terbatas ini memilih untuk menerimanya misalkan, ya. Jika ini baik untukku dan agamaku, disebutkan harusnya untuk agama kita juga, untuk baik agamaku, akhiratku, ya, maka mudahkan ya Allah. Tapi jika ini bukan terbaik menurutmu, maka aku yakin keputusanmu pasti yang terbaik. Tahu-tahu misalkan jawaban istiqorohnya gimana? Kita tahu-tahu udah pengen terima dia, tahu-tahu dapat info dianya udah nikah sama yang lain. Tahu-tahu dapat info dianya udah kerja di luar kota jadi jauh, ya. Loh, udah ini tapi tahu-tahu dipersulit. Ya udah, itu juga jawaban istiqoroh, ya. Jadi kalau atau juga sebaliknya udah minta, wah saya pengen menolak loh, tapi ketemu lagi, dipertemukan lagi, jadi dekat lagi dan yang lain-lain. Misalkan itu ya, urusan pekerjaan juga begitu. Maka silakan lihat dimudahkan atau enggak. Dulu waktu sama Teh Yunda, saya lagi khidmatnya di Surabaya waktu proses ta'aruf. Teh Yundanya di Siantar di Medan, jarak 2000 km. Istiqoroh sama-sama, tapi ternyata malah banyak kemudahan tuh. Jarak bukan masalah, rezeki sedang tidak jadi masalah dan segala macam. Yang padahal kalau misalkan sebelumnya kita sudah memilih sesuatu tapi ternyata malah harus pindah ke Surabaya dan yang lain-lain, maka padahal seharusnya di Bogor awalnya gitu ya, maka ya udah itu juga jadi petunjuk ya, kemudahan-kemudahan tersebut. Kayak tadi udah milih terima, tahu-tahu kitanya harus pindah keluar kota yang harus benar-benar jauh dan nggak bisa dihindari. Kayak udah, itu juga jadi jawaban istiqoroh selain keteguhan hati dan kemudahan. Tapi jangan lupa istiqorohnya sambil memilih, ya, jangan cuma menyampaikan dua pilihan saja terus tanpa memilih. Itu disebutkan untuk baik untuk agamaku dan akhiratku. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ko Denis untuk jawabannya. Semoga tadi menjawab ya bagi penanya dan bagi para peserta kajian semua. Ini kan tadi melanjutkan kajian Al-Hikam ya. Nah, untuk rekaman-rekaman kajian sebelumnya ada di YouTube kita di Dompet Al-Quran Indonesia. Bagi yang ingin mengikuti nih dari awal sampai ke 13, nah itu monggo bisa dikepoin dari YouTube Dompet Al-Quran Indonesia. Nah, semoga nanti ilmu-ilmunya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sudah mepet jam 6 nih, ada satu pertanyaan tapi mungkin sudah nanti next saja. Nah, tapi pinginnya nih kok biar Ramadan kita akhir-akhir ini bisa maksimal, mungkin bisa diberikan pesan-pesan nih kok untuk para peserta kajian sekarang ini agar bisa memaksimalkan di mungkin 5 atau 6 hari nih kok ya. 5 hari terakhir ini agar Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Monggo kok, tafadhol. Baik, paling saya ingin mengutip sedikit. Nanti kan kita insya Allah diwajibkan untuk bayar zakat fitrah ya. Nah, apa sih semangatnya zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu kan adalah tentu untuk supaya kita di hari Id loh, di hari yang kita diwajibkan untuk berbahagia, di hari yang kita saking di situ khusus untuk bahagia-bahagia, itu hari kalian makan, hari kalian minum, sampai diharamkan berpuasa yang tadinya ibadah bagus diharamkan di hari itu. Saking itu memang sekaligus waktu itu Rasul ingin menunjukkan bahwa kepada yang non muslim di sekeliling mereka ya, ada Yahudi dan yang lain-lain, bahwa ini Islam tuh bukan agama yang cuman semuanya jadi beban, harus sholat, harus puasa, nahan lapar segala macam. Enggak, di hari ini kita wajib bersenang-senang, wajib berbahagia, makan minum. Makanya zakat fitrah itu kan supaya kalau misalkan
Kita tahu kalau dalam Islam itu definisi miskin atau definisi kaya menurut Nabi di salah satu riwayat adalah bahwa kalau dia punya makanan untuk dirinya sendiri hari ini dan besok, dia sudah termasuk kaya. Maka kalau misalkan dia ada orang yang tidak punya makanan untuk dirinya hari ini dan besok, atau baru punya hari ini doang, besok belum tahu gimana bisa makan atau enggak, maka itu masih jatuhnya ya sesederhana, kaya dan miskin itu hanya setipis itu untuk standar minimalnya di dalam Islam. Maka zakat fitrah supaya apa? Supaya orang-orang yang akhirnya tadi harus terbantu, ya Allah, saya kalau saya nggak makan cuman yang dimakan hari ini kok, besok nggak ada lagi gitu. Nah, kita biarkan supaya mereka ikut bersenang-senang. Jadi semuanya bersenang-senang, semuanya berbahagia. Sampai orang yang istilahnya nggak ada makanan buat besok, dia jadi punya makanan buat besok. Jadi selama besok-besok dia bisa ikut berbahagia karena sudah ada stok makanan, tidak harus capek misalkan banting tulang dan seperti apa lagi dulu. Itu semangatnya. Jadi ada selalu dari setiap amalan itu silakan dicari faidahnya, dicari keutamaannya, sehingga akhirnya silakan itu bisa memotivasi kita. Sehingga yuklah Ramadan ini mudah-mudahan jadi titik balik. Ingat, Islam itu agama yang rahmat lil alamin. Jadi kita dilarang untuk soleh sendiri. Setelah kita beneran jadi orang soleh dekat sama Allah, pasti pengen banget jadi manfaat buat orang lain. Ya, semoga kita bisa jadi rahmat bagi seluruh alam. Ubah pertanyaan di hati kita dari yang tadinya apakah kita sudah bahagia, sekarang kita bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Insyaallah. Barakallahu fikum. Oke, Masya Allah. Quotesnya terakhirnya ini luar biasa nih, Ko Denis. Oke, terima kasih Ko Denis sudah menyempatkan waktunya. Mungkin lagi capek juga nih Ko Denis nih, padat banget pasti ya agendanya di Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim. Semoga ke depan ada waktu-waktu lagi kok ya, agar kita bisa menyambung lagi kajian Alikamnya, karena juga masih banyak nih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin bisa ikut terus lanjut di kajian-kajian Alikam kita selanjutnya. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian tadi untuk yang ingin support program Ramadan Deki, nah bisa lihat di kolom komentar ya, itu ada penjelasannya, ada berbagai program yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain bisa melalui Dompet Al-Quran Indonesia, dan kami merupakan lembaga amil zakat resmi dari di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 6 ya, alhamdulillah. Kita sudah selesai untuk kajian pagi hari ini. Semoga apa-apa tadi yang disampaikan oleh Ko Denis bisa kita serap dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab, nah alhamdulillah nih, semoga bisa menjawab juga menjadi solusi untuk Bapak Ibu yang bertanya. Oke, untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.